Apakah feminis gelombang pertama menginginkan hak bekerja bagi perempuan? Agar seorang perempuan dapat bekerja di luar harus ada pengaturan di rumah. Misalnya dia tidak membicarakan hal ini, dia hanya menginginkan hak untuk bekerja. Republik mempunyai klaim seperti ini. Kita tidak punya pilihan selain menjadi percaya, tahayul, dan beradab. Peradaban juga unik, itu adalah peradaban barat. Dan kami akan mengambil peradaban ini dengan segalanya. Ya, dan ada yang mengatakannya secara terbuka. Dengan kata lain, perempuan harus pulang, pekerjaan harus dikosongkan, dan pengangguran laki-laki harus berkurang. Inilah sebabnya mengapa keluarga-keluarga berantakan. Di sini perempuan mulai mendapatkan uang. Itu sebabnya mereka menjadi lebih memberontak. Mereka menjadi lebih seperti ini, mereka menjadi lebih seperti itu. Halo semuanya dari Sekolah Istanbul. Pemirsa yang budiman, hari ini kita akan membahas tentang hak-hak dan prestasi perempuan pada masa Republik. Tamu kami adalah Dr. Hidayat Shefkatli Tuksal. Selamat datang Pak, apa kabar? Syukurlah aku baik-baik saja. Lebih baik melihatmu. Sekali lagi terima kasih banyak telah menerima undangan kami. Terima kasih banyak, dan terima kasih atas undangan Anda. Pada program kami sebelumnya, kami berbicara sedikit tentang hak-hak perempuan dan gerakan perempuan. Ada gerakan perempuan yang dimulai di Kekaisaran Ottoman. Pergerakan yang dimulai di dunia dan juga kita lihat di Kekaisaran Ottoman. Bagaimana kelanjutannya setelah Republik? Apakah itu berlanjut? Apa dampak yang telah ditunjukkan? Bisakah Anda membicarakan sedikit tentang ini? Tentu saja. Seperti yang Anda ketahui, periode terakhir Kesultanan Utsmaniyah sangat rumit, dengan peperangan dan sebagainya. Dengan kata lain, gerakan perempuan menjadi bahan perbincangan penting dan justru mendapat apresiasi serta dukungan dari kalangan intelektual, istana, dan pengurus. Dan kami juga mengatakan ini sebagai ciri terpenting gerakan perempuan pada masa itu. Jadi agama tidak lepas dari diskusi. Karena agama merupakan alat legitimasi yang penting dalam masyarakat, perempuan menyampaikan tuntutannya. Mereka mendapatkan bantuan dari agama, ayat-ayat, hadits, dan tafsir, mungkin dengan menafsirkan kembali beberapa di antaranya. Setelah Republik Turki berdiri, perempuan sebenarnya ingin melanjutkan perjalanannya. Faktanya, Nezihe Muhyiddin dan teman-temannya segera mendirikan sebuah partai pada tahun 1924, menulis programnya dan mengajukan petisi untuk pembukaan dan penerimaan partai tersebut. Ini sebenarnya adalah inti dari masalah ini. Karena di Kesultanan Utsmaniyah, tuntutan hak untuk memilih dan dipilih sedang disuarakan, namun hal seperti ini pun terjadi ketika parlemen dibuka untuk kedua kalinya pada tahun 1908. Saat itu, gerakan hak pilih di Inggris sangat kuat. Kuat dan mereka mengambil banyak tindakan. Wanita kami juga mengirimkan berita. Ya, kami juga ingin aktif di parlemen ini. Kami ingin melihat pembukaannya. Jadi mereka mengatakan jika Anda tidak menerima tuntutan kami akan mulai melakukan protes seperti kelompok hak pilih. Lalu ada toleransi terhadap gerakan perempuan. Bahkan jika mereka mengkritik. Bahkan para kritikus mengakui bahwa perempuan ada benarnya. Semua orang sadar bahwa ada sesuatu yang perlu diubah. Dalam suasana seperti itu, Republik Turki sebenarnya didirikan. Majelis Agung Nasional didirikan, tetapi tentu saja karena perang kemerdekaan berlanjut, ini adalah lingkungan perang. Misalnya kita melihat Halide Edip Adufar di lingkungan perang ini. Perempuan mengadakan demonstrasi, mereka memberikan pidato di sini. Hal ini bukanlah hal yang lazim di Kesultanan Utsmaniyah. Dan mereka tidak melakukan hal ini demi hak-hak perempuan. Mereka melakukannya demi tanah air. Mereka melakukan berbagai macam tindakan. Halide Edip datang ke Anatolia untuk berperang, ingin ikut berperang, dan terus-menerus memberitahu surat kabar barat tentang tentara Turki. Dia memberikan informasi tentang gerakan, berhubungan dengan mereka dan sebagainya, ada hal seperti itu. Dan bahkan kemudian dia melanjutkan dengan pangkat kopral, jadi peran aktif seperti itu. Wanita juga dilatih dalam format ini, yang mungkin tidak terpikirkan oleh wanita sampai hari itu. Tentu saja, wanita yang membawa peluru ke garis depan, atau wanita yang menghasilkan cucian untuk para prajurit juga mendukung mereka, yaitu tidak hanya wanita yang berpendidikan,
wanita yang berpendidikan tinggi, tetapi semua wanita benar-benar mendukung perang. Dalam suasana seperti itu tentu saja ada kerugian besar. Sebuah republik baru didirikan. Sebuah republik baru berarti harapan baru. Dan wanita mendapatkan harapan dan impian yang lebih tinggi dari Kekaisaran Ottoman. Karena ada inti seperti itu di republik yang baru didirikan, ada antusiasme seperti itu, mereka sadar akan hal ini dan banyak yang akan berubah dengannya. Tetapi alasannya tidak diketahui. Tentu saja ada juga hambatan penting seperti oposisi dari para deputi konservatif di parlemen, terutama masalah hak perempuan untuk memilih dan dipilih. Tapi saya kira kita melihatnya, generasi elit Republik Baru ini adalah para Pasha Utsmaniyah. Maksud saya perilaku wanita yang maverick seperti itu. Ini sedikit membuat mereka takut. Dengan kata lain, meskipun bentuknya berubah, namun sebenarnya mereka adalah orang yang sama dan mentalitasnya pun sama. Jadi ya, mereka ingin perempuan mengalami modernisasi, mereka ingin perempuan belajar dan bekerja, tapi mereka tidak ingin perempuan mandiri. Mereka menyuruh mereka untuk tidak terlalu manja. Ya, kami melihat mereka berpendapat demikian karena kami melihat mereka tidak mengizinkan berdirinya partai seperti itu. Tapi ini dilakukan di semua bidang. Perempuan, khususnya Republik, punya klaim seperti itu. Kita tidak punya pilihan selain menjadi kebarat-baratan dan beradab. Peradaban juga unik, itu adalah peradaban barat. Dan kami akan mengambil peradaban ini dengan segalanya. Seperti diketahui, diskusi ini sudah berlangsung pada masa Ottoman. Beberapa dari mereka mengatakan tidak, kami hanya akan membawa ini pada bagian teknis dan ilmiah. Segmen konservatif agama kami. Di segmen barat, tidak, kita harus menerimanya dengan sekuat tenaga. Setelah berdirinya Republik, kelompok ini menjadi lebih dominan dan kita akan menerima peradaban dalam segala aspeknya. Dan mereka ingin menjadikan Turki terlihat seperti negara yang beradab dan membawanya ke posisinya. Perempuan diberi peran besar di sini. Sebuah model wanita yang dapat diterima telah diciptakan. Model wanita yang dapat diterima ini adalah wanita yang memiliki profesi, yang berpakaian seperti wanita barat, yang hidup seperti wanita barat, yang bekerja atau bersenang-senang dengan pria dan wanita bersama-sama. Dengan kata lain, banyak hal yang menurut aturan agama tradisional yang lama tidak pantas dilakukan oleh seorang wanita, seperti entahlah berdansa dengan pria di sebuah pesta dansa, atau entahlah seorang wanita yang menjadi hakim, mungkin dilakukan di Republik yang baru ini. Ada pengumuman seperti mobilisasi untuk pendidikan perempuan. Dengan kata lain, kursus melek huruf dibuka. Terutama setelah revolusi huruf ini, semua orang tentu saja, karena perubahan alfabet yang tiba-tiba, dibukalah kursus di mana setiap orang harus belajar huruf Latin. Di sisi lain, ketika populasi menurun secara signifikan, perempuan didorong untuk melahirkan anak. Dengan kata lain, untuk meningkatkan jumlah penduduk. Jadi gerakan pendidikan, pergerakan ekonomi, pergerakan di bidang pertanian, dalam halil, di satu sisi, sembari berusaha membangun negara, di sisi lain, model baru Turki dicoba dibangun melalui generasi muda yang dibesarkan di sekolah-sekolah. Wanita juga diberi peran penting di sini. Mereka menerima peran ini dengan sukarela, tetapi karena kelompok-kelompok agama tradisional selalu menganggap perkembangan ini, terutama evolusi perempuan menuju model perempuan barat, sebagai ancaman, sebagai bahaya, mereka memprotes dengan tidak menyekolahkan anak perempuan mereka, dengan menjauh dari komunitas ini, dengan hidup dengan gaya yang tertutup, dan mereka tidak ikut berpartisipasi. Oleh karena itu, sebagian besar perempuan, perkotaanlah yang mendapat manfaat dari gerakan baru ini, menjadi profesional, menjadi guru, dan sebagainya. Murid-murid perempuan juga direkrut dari desa-desa melalui lembaga-lembaga desa yang dibuka kemudian, atau melalui sekolah-sekolah asrama yang dibuka di kota-kota, tetapi pada umumnya hal ini menimbulkan ketidakpuasan. Oleh karena itu, isu perempuan selalu menjadi simbol dan perbincangan antara umat beragama dan elit barat sejak awal berdirinya Republik. Dengan kata lain, sementara satu pihak menugaskan perempuan sebagai dinamika kemajuan tersebut, namun dalam model barat. Sebaliknya tidak akan terjadi apa-apa jika perempuan keluar dan bekerja di tempat kerja atau di luar.
Tugas utama perempuan adalah menjadi ibu. Anda mengasingkan mereka dari sifat aslinya. Peniruan adalah sesuatu, peniruan barat, misalnya kritik pada masa itu. Anda menciptakan model wanita yang meniru barat. Tentu saja bukan hanya wanita yang meniru barat pada waktu itu, tetapi juga pria. Di antara perdebatan ini, isu perempuan selalu menjadi titik perdebatan simbolis. Dan beberapa orang menganggap revolusi Atatürk sangat menguntungkan bagi perempuan. Meskipun saya melihatnya sebagai sesuatu yang menawarkan peluang, saya melihatnya sebagai perkembangan, saya juga melihatnya sebagai tanda ketidakpedulian. Konflik ini berlangsung selama 1 abad. Namun, mereka yang profesional ke banyak profesi yang berbeda. Dokter dan hakim dilatih dalam profesi tradisional perempuan, khususnya dalam mengajar. Perempuan telah unggul dalam segala bidang. Republik ini telah mengangkat hal seperti itu. Ada yang menyebut hal ini semacam feminisme negara. Dan sebenarnya ada komentar seperti ini. Dengan kata lain, telah lahir generasi perempuan yang bersyukur kepada Atatürk. Ya, yang kami sebut perempuan Partai Republik berterima kasih kepada Atatürk dan berkat dia, mereka punya hak atas pendidikan, hak untuk memilih dadalal, kami memperoleh semua hak kami berkat dia dan kami berterima kasih padanya. Sepertinya dia membawa kita ke situasi ini. Faktanya, jika kita melihat kerangka kerja ini dari luar, terdapat kemajuan dan pergerakan serupa di seluruh dunia. Mungkin kita bisa melihatnya dari sudut pandang ini. Ya, misalnya istri Atatürk, Latifah Hanım, dia adalah seorang wanita yang sangat feminis. Misalnya saja karena ia memiliki hubungan egaliter dengan Atatürk. Dengan kata lain, dia adalah wanita yang dipermalukan oleh orang-orang di sekitarnya karena memanggil suaminya Kemal. Jadi saya kira mereka menunggu dia mengatakan Pasha atau semacamnya. Mungkin inilah alasan mengapa pernikahan mereka tidak berhasil. Bagaimanapun juga, kebebasan dan hak-hak wanita tidak begitu mudah diterima oleh dunia pria. Bahkan jika mereka menerimanya, ada tekanan bahwa mereka harus berada di bawah bimbingan kami dengan cara kami menggambarnya. Pada akhirnya, hal seperti itu terjadi. Tetapi apakah itu buruk? Saya juga tidak terlalu menyukai peniruan gaya barat seperti ini. Maksud saya, ini bisa saja menjadi sesuatu di mana kode-kode yang lebih tradisional dipertimbangkan. Maksud saya, kita sudah menyebutnya sebagai sebuah revolusi. Dengan kata lain, ini adalah periode yang dibuat untuk rakyat, terlepas dari rakyat. Rasa sakitnya adalah rasa sakit yang masih terasa hingga saat ini. Kami mendirikan republik, tetapi kami tidak bisa beralih ke demokrasi. Kami tidak pernah bisa beralih ke demokrasi partisipatoris. Semua yang datang kepada kami berasal dari atas. Kami juga mengalami rasa sakitnya. Namun bukankah transformasi internal sangat sulit pada periode itu? Dengan kata lain, ya, itu terbentuk dari luar, melalui peniruan, karena kebutuhan, mungkin karena sikap dari atas, tetapi bukankah lebih sulit untuk mencapai transformasi ini secara spontan, dengan melestarikan budaya kita, dan dengan mengadopsi budaya internal kita sendiri? Negara bagian? Itu sulit, tapi karena kami tidak mencoba, kami tidak tahu seberapa mungkin, bagaimana mungkin karena kami tidak mencoba. Dengan kata lain, para elit pada masa itu memilih cara seperti itu karena mereka pikir hal itu tidak mungkin dilakukan. Bukan hanya karena dia mengira hal itu tidak mungkin terjadi, tapi terlalu cepat. Kami ingin berkembang, jadi kami tertinggal. Kita perlu mencapai segalanya dengan sangat cepat. Psikologi urgensi ini menghalangi kita untuk berpikir dan mempertimbangkan hal-hal lain. Dan ya, orang-orang ini semua adalah tentara, pasha, dan mereka terbiasa memberi perintah. Jadi dengan menyimak misalnya teori bahasa matahari muncullah tesis sejarah Turki. Meskipun hal-hal ini terungkap, hal-hal tersebut bukanlah sesuatu yang dihasilkan berdasarkan pertanyaan dari para sejarawan atau ahli bahasa. Maksud saya, para sejarawan atau ahli bahasa ada yang mendukung, tapi ada pula yang mengatakan hal seperti itu tidak mungkin terjadi dan sebagainya. Misalnya, mereka yang mengatakan hal seperti itu tidak mungkin terjadi langsung tidak disukai oleh pemerintah saat itu. Dengan kata lain, tidak ada keberatan yang disukai. Jadi, ya, sistem kesultanan adalah sistem penindasan, namun tahun-tahun pertama Republik tidak lain adalah masa kesultanan. Ada sikap seperti, mari kita ambil apapun yang kita miliki dan modernisasikan secepat mungkin. Jika kita melihat gelombang kedua gerakan perempuan dan gerakan-gerakan setelah tahun 60-an, seperti apa gambarannya? Bagaimana hal ini tercermin pada hari ini? Bagaimana Anda melihatnya sekarang? Beginilah cara kami menutup gelombang pertama. Di Turki, setelah itu, aktivitas Asosiasi Perempuan Kemalis, aktivitas perempuan Kemalis, pemerintahan satu partai di Partai Rakyat Republik, sebenarnya bertujuan untuk menyekolahkan anak perempuan
atau membawa modernisasi ini ke desa melalui kamar desa dan rumah umum. Namun, karena hal itu dilakukan dengan paksaan, maka hal itu juga dilakukan dengan paksaan. Setelah itu, terdapat periode politik yang berbeda di Turki. Dalam Perang Dunia Kedua, Turki pada awalnya tetap netral. Alhamdulillah kami tidak ikut berperang, namun banyak dampak buruk yang kami alami dari perang tersebut. Setelah Perang Dunia Kedua, dunia menuju ke arah yang baru dan posisi politik Turki mengalami perubahan. Di sini tentu saja posisinya berada di sepanjang garis Amerika dan negara bagian barat pada poros Amerika. Ketika kita diposisikan seperti ini, kita harus beralih ke masa multipartai secara politik, dan dengan masa multipartai, kelompok agama yang selama ini terhapus dan tersembunyi di pojok lambat laun mulai bermunculan. Dan lagi-lagi di masa ini, kelompok agama mulai bermunculan. Isu perempuan terus menjadi medan perang antara orang-orang yang percaya takhayul dan orang-orang beragama. Pada saat itu, perempuan beragama masih meneruskan kehidupan tradisionalnya. Mungkin kita bisa membicarakan hal ini di hal lain. Namun jika kita melihat gerakan perempuan, perempuan yang beragama tidak sadar akan gerakan perempuan. Mereka jauh dari hal-hal tersebut. Setelah tahun 60-an, terjadi periode konflik politik besar kanan-kiri, khususnya di Turki. Perempuan sayap kiri sangat aktif selama periode ini. Namun mereka semua memandang feminisme sebagai musuh dan umumnya terlibat dalam gerakan sosialis karena mereka berpikir sosialisme akan membawa kesetaraan bagi perempuan. Namun apa yang terjadi di Barat setelah kudeta tahun 80-an, yaitu setelah tahun 60-an, tidak terjadi secara tiba-tiba seperti ini. Setelah tahun 80-an datanglah ke era 90-an dengan penundaan hampir 30 tahun. Karena setelah kudeta tahun 1980, tentu saja penjara-penjara penuh, gerakan kiri dilarang, DLL, yaitu organisasi kiri, DLL, dan para perempuan yang terus-menerus memperjuangkan kesetaraan dan revolusi di organisasi-organisasi kiri ini tiba-tiba menjadi menganggur. Dan pada saat itu muncul area diskusi baru di Turki melalui perempuan-perempuan yang mengikuti Barat dan sadar akan perkembangan feminisme gelombang kedua di Barat. Ada juga alasan yang memicu hal ini. Misalnya, di pengadilan, hakim berkata kepada seorang perempuan yang mengajukan permohonan ke pengadilan karena dia menjadi sasaran kekerasan oleh suaminya. Kami mempunyai pepatah dalam tradisi kami. Janganlah kamu mengambil dari perempuan itu tongkat dari punggungnya dan anak keledai dari perutnya. Oleh karena itu, wajar jika suami memukuli Anda. Hal ini tercermin di surat kabar. Lalu ada berita tentang kasus serupa lainnya. Saat itulah gelombang kedua kami mulai bangkit kembali di Turki dan demonstrasi perempuan diadakan untuk menentang pemukulan. Kekerasan terhadap perempuan sudah menjadi suatu hal. Dengan kata lain, hal ini sudah menjadi isu utama bagi perempuan. Dan kehidupan pribadi perempuan dibandingkan hak-hak publiknya mulai menjadi agenda feminisme. Tapi ada juga sesuatu tentang ini. Dengan kata lain, ada juga generasi perempuan terpelajar sebagai birokrat, sebagai profesor universitas, atau entahlah sebagai wanita profesional. Jadi para wanita ini entah bagaimana terhubung dengan dunia. Berbagai pertemuan diadakan di PBB, berbagai hal muncul. Dengan kata lain, setelah perang, Eropa dan Barat terus-menerus membicarakan tentang bagaimana kita dapat meningkatkan standar di bawah moto hak asasi manusia, bagaimana menciptakan dunia yang lebih baik untuk ditinggali, bagaimana kita dapat kembali hidup tanpa perang. Ini adalah periode upaya yang penting. Refleksi dari hal ini adalah perempuan berorganisasi di PBB, di mana mereka bekerja untuk semua perempuan di dunia, untuk mengidentifikasi permasalahan lokal mereka, untuk mengidentifikasi permasalahan yang mereka alami bersama, dan untuk menghasilkan solusi yang efektif bagi mereka. Ada motivasi besar untuk menerapkan solusi efektif ini melalui pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Pada tahun 1985, Konvensi tentang pencegahan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan diadopsi. Setelah itu pencegahan kekerasan terhadap perempuan, Konvensi Delelama. Hal-hal inilah yang kelompok kami, para profesor universitas terpelajar di Turki,
ketahui, pelajari melalui pertemuan-pertemuan yang mereka hadiri dan ingin membawa Turki melewatinya. Dengan demikian, gelombang kedua feminisme dimulai di Turki dan dimulai dengan sangat cepat. Tahukah Anda, terjadi kudeta militer pada tahun 1980, semuanya dilarang, namun tidak ada larangan terhadap gerakan perempuan. Maka pertemuan-pertemuan ke luar negeri, mengikuti pertemuan di luar negeri, membawa hasil-hasil dari sana ke Turki, dan diskusi dengan berbagai kalangan di sini mengawali hal yang begitu meriah. Gerakan perempuan telah dimulai, jadi itu terjadi. Jadi pada dasarnya, seperti yang Anda sampaikan, gerakan tersebut sepertinya bangkit kembali dengan lebih fokus pada kekerasan terhadap perempuan, situasi rumah tangga, permasalahan perempuan sebagai ibu dan istri, dibandingkan di ranah publik. Ya, tentu saja. Karena hal seperti ini, feminisme gelombang pertama menginginkan perempuan mempunyai hak untuk bekerja, namun agar perempuan bisa bekerja di luar, harus ada peraturan di rumah. Misalnya, dia tidak membicarakan hal ini. Dia hanya menginginkan hak untuk bekerja. Mereka menginginkan hak atas pendidikan. Namun ketika kita melihat pendidikan perempuan, misalnya, perempuan kebanyakan diarahkan pada profesi tradisional. Misalnya, menjadi insinyur dianggap tidak cocok untuk perempuan. Bahkan fakta bahwa mereka mendapatkan pendidikan kedokteran di Barat merupakan hasil perjuangan yang sangat panjang. Mereka tidak menerima perempuan di sekolah kedokteran. Bagaimanapun, perjuangan tersebut juga terjadi di Barat. Ini gelombang kedua. Baiklah, wanita akan melakukan hal ini. Jadi perempuan akan bekerja, perempuan akan mendapatkan pendidikan. Lantas, apa yang harus dilakukan seorang wanita saat menjalankan pekerjaan tersebut sebagai istri dan ibu? Akankah itu hancur berkeping-keping? Atau akankah kita mengatur ulang kehidupan? Bagaimana mekanisme yang membantu perempuan dibangun? Faktanya, ini juga merupakan warisan yang tersisa dari gerakan sosialis. Karena pada feminisme, gelombang pertama, perempuan sosialis menolak feminisme. Mereka melihatnya sebagai gerakan perempuan borjuis. Dan mereka mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara. Wanita bisa hidup seperti pria. Segala tanggung jawab perempuan di rumah harus ditanggung bersama melalui hal-hal yang bersifat umum. Dengan kata lain, laundry harus didirikan di setiap lingkungan. Kafetaria harus didirikan di setiap lingkungan. Pembibitan harus didirikan. Perempuan harus dilibatkan dalam pasar tenaga kerja dengan cara meninggalkan anak-anak mereka di taman kanak-kanak, makan di kafetaria ketika mereka datang pada malam hari, dan mencuci pakaian mereka di Binatu. Jika tidak, mereka akan berkata, melakukan semua pekerjaan itu dan bekerja di luar, ini bukanlah sebuah kehidupan. Omong-omong, ini adalah sistem yang hebat. Saya berharap hal itu bisa dilaksanakan karena masih menjadi area permasalahan. Saat ini, ya, semua orang mendukung pekerjaan perempuan. Semua orang bilang ya, bekerja. Terkadang ibu rumah tangga malah dipermalukan karena dia tidak berkontribusi dalam rumah tangga, tidak bekerja di luar, dan sebagainya. Kadang-kadang kita bahkan melihat bahwa gerakan ini diikuti dengan cara yang berlawanan. Namun tidak ada yang menawarkan solusi mengenai di mana perempuan pekerja akan meninggalkan anaknya atau menanyakan apakah makanannya akan siap ketika dia kembali ke rumah pada malam hari. Tentu saja, mendukung mereka bersama-sama melalui solusi sistematis akan memberikan hasil yang sangat berbeda. Ya, tapi mereka mencobanya di Rusia. Namun hal itu tidak sesukses yang diinginkan, karena mereka juga ikut berperang. Dengan kata lain, kemiskinan dan mentalitas yang didominasi laki-laki bukanlah sesuatu yang mudah diubah, jadi dia menyamar. Begitulah yang terjadi, begitulah yang terjadi. Misalnya di Rusia, ruang telah terbuka untuk perempuan. Faktanya, hal-hal tersebut dicoba untuk ditegakkan. Mekanisme pendukung ini. Tetapi, hasil berikut muncul. Dengan kata lain, laki-laki telah sepenuhnya menarik diri dari bisnis keluarga. Jadi okelah, kita sudah tidak punya banyak tanggung jawab sebagai ayah atau suami lagi. Belakangan, misalnya, perempuan mulai mengkhawatirkan hal ini. Oleh karena itu, jika suatu generasi ingin meneruskan generasi ini, jika generasi tersebut ingin meneruskannya melalui keluarga-keluarga ini, maka perlu dibentuk beberapa mekanisme. Kerja perempuan yang bekerja di rumah ini, yaitu perempuan yang disebut sebagai ibu rumah tangga dan tidak bekerja, juga banyak dipermasalahkan oleh perempuan feminis, khususnya perempuan yang berasal dari feminisme sosialis ini, dan dikatakan seperti ini. Marx sangat peduli terhadap buruh. Jadi bagi kaum sosialis, hal yang paling sakral adalah kerja. Tapi dia tidak mengatakan apapun tentang pekerjaan perempuan. Dengan kata lain, dia tidak mengatakan apapun tentang pekerjaan yang dilakukan wanita itu di rumah. Bagaimana pekerjaan ini akan dibayar? Misalnya mereka membuatnya dengan sangat bertanggung jawab dan menghasilkan berbagai formula.
Salah satu solusinya adalah persalinan ini dilakukan secara bersama-sama oleh anggota keluarga atau penyediaan layanan tersebut oleh negara. Ini solusi kedua. Sedangkan untuk solusi ketiga, kami dengar sudah diterapkan di beberapa negara, tapi saya tidak tahu detailnya. Remunerasi pekerja rumah tangga perempuan. Dengan kata lain, ibu rumah tangga betah bersama istri karena dengan usaha yang Anda lakukan, anak-anak Anda bersekolah dan berusaha tumbuh menjadi orang-orang yang berkualitas untuk negeri ini. Berkat usaha yang Anda lakukan, suami Anda bisa pulang pada malam hari dan bersantai di depan TV. Dia bisa berangkat kerja di pagi hari dengan pikiran jernih. Oleh karena itu, sebagai individu yang berjuang untuk pembangunan negara, Anda melakukan semua pekerjaan di balik layar. Itu sebabnya saran solusi ditawarkan untuk mengubah pekerjaan ini menjadi upah yang dibayar oleh negara. Maksudku, di Turki banyak laki-laki yang tidak sanggup membicarakan hal ini dan hal-hal lain menjadi terlalu emosional ketika membicarakan tentang pekerjaan perempuan ini di rumah, dan maksudku suasana hati mereka seperti ini. Maksud saya bagaimana bisa persalinan seorang ibu dianggap sebagai sesuatu yang bersifat moneter. Jadi mungkinkah ada persamaan moneter dengan hal ini? Maksud saya, ini adalah hal yang sangat sakral. Bagaimana Anda bisa menganggapnya sebagai komoditas komersial? Oke, tentu saja itu adalah upaya yang suci. Tapi tolong ambil bagian dalam kekudusan ini sedikit. Kemudian kami akan memberikan tanggapan suci. Jadi ya, kalau begitu katakan ibu rumah tangga itu di atas kepala kita. Bagaimana kita menunjukkan rasa hormat. Jadi pikirkanlah bagaimana kita akan membalas upaya ini. Dengan kata lain, jika mereka tidak memikirkan imbalan finansial, mereka perlu melihat dan menunjukkan nilainya melalui nilai yang mereka tunjukkan secara sosial dan dengan menghargainya. Namun sayangnya tidak demikian, yaitu banyak wanita, terutama wanita seusia saya atau sedikit lebih tua, yang telah membesarkan anak-anak mereka dan menikah, yang telah mengabdikan hidup mereka untuk anak-anak mereka, dan mengabdikan hidup mereka untuk rumah mereka, saat ini tidak bahagia. Mengapa mereka tidak bahagia? Karena mereka tidak dapat melihat hasil dari investasi emosional, investasi fisik, dan investasi waktu mereka. Karena ada psikologi seperti itu pada anak muda. Maksud saya, oke, ya orang tua, ya itu adalah tugas mereka. Ya mereka telah melakukannya, ya sudah selesai. Tidak ada alasan bagi saya untuk merasa berhutang budi atau berterima kasih di sini. Mereka telah melakukan tugas mereka. Bahkan mereka tidak bisa melakukannya. Saya kurang ini, kurang itu, dan kurang yang lainnya. Maksud saya, psikologi seperti itu. Maksud saya, di masa lalu, mereka berada dalam posisi terhormat sebagai wanita tua. Hal itu sudah tidak ada lagi sekarang. Halo Bu, apakah Anda punya makanan? Ayo datang. Halo, ada anak yang harus dijaga. Ayo lihat. Dengan kata lain, mereka masih dalam mode bekerja. Tapi bagian penghargaannya adalah penghargaan dari Tuhan. Itu ditinggalkan di sana. Ketika Anda tidak dapat menemukan hadiah di dunia ini, katakanlah bahwa semoga Allah membalas usaha Anda. Itu sebabnya para feminis banyak fokus pada hal ini. Jadi di Turki misalnya partisipasi perempuan dalam lapangan kerja sebenarnya merupakan kebijakan yang didukung oleh pemerintah. Meskipun masyarakat kita yang beragama dan konservatif selalu menentang hal ini. Bahkan ada menteri yang mengatakan hal berikut. Ya, ada pengangguran karena perempuan datang dan laki-laki tetap menganggur. Ya, salah satu hal yang paling sering dibicarakan adalah bahwa mereka melihat hal ini sebagai alasan untuk menutupi pengangguran mereka sendiri atau situasi lainnya, seolah-olah kita telah mengambil alih semua ruang kerja laki-laki dan tidak menyisakan tempat bagi laki-laki untuk bekerja. Ya, dan ada yang secara terbuka mengatakan bahwa wanita harus pulang ke rumah, area kerja harus dikosongkan, pengangguran pria harus dikurangi. Itu sebabnya keluarga sudah berantakan, itu sebabnya wanita mulai mencari uang, itu sebabnya mereka menjadi lebih memberontak, mereka menjadi lebih seperti ini, mereka menjadi lebih seperti itu. Yang menarik adalah ketika seorang pria meminta cerai, tidak ada yang berdiri di depannya dan berkata, tunggu dulu, apa yang terjadi? Mereka bahkan bertanya kepada Dianet, jika seorang pria menceraikan istrinya dengan pesan telepon, apakah itu sah? Dianet menjawab, ya, itu sah. Jadi apa artinya menceraikan seorang wanita melalui pesan telepon? Bagaimana itu sah? Di mana Anda tinggal? Anda tinggal di Republik Turki. Jadi Anda harus pergi ke pengadilan di sini untuk bercerai. Anda akan menjelaskan alasan perceraian dilated. Tidak ada apapun pada titik ini. Semua kaedah fiqh diterapkan. Soalnya, begitu ejakulasi keluar dari mulut, maka perceraian sudah selesai. Nah, setelah itu, biaya dan beban yang ditanggung perempuan adalah anak-anak. Dulu perempuan bercerai, tapi mereka menyerahkan anak-anaknya kepada suaminya. Mereka pergi dan menikah dengan pria lain. Mereka melanjutkan hidup mereka seperti itu. Sekarang kita melihat bahwa perempuan tersebut mempunyai anak.
tunjangan dibayar atau tidak dibayar dengan segala macam keluhan, atau diadakan kampanye menanyakan apakah kita akan membayar tunjangan seumur hidup atau semacamnya. Dengan kata lain, tanpa menyelesaikan keluhan perempuan dengan cara apapun, tanpa mempertimbangkan keluhan perempuan, pria mencoba keluar dari segalanya seperti ini. Jadi beberapa pria, tentu saja saya tidak bermaksud melakukan semua ini, sebab korbannya berasal dari berbagai kalangan. Dengan kata lain, ada juga laki-laki yang menjadi korban dalam hal tersebut. Saya menerima ini. Namun jika kita melihat rata-rata di Turki, perempuanlah yang membesarkan dan mengadopsi anak dari pasangan yang bercerai. Pria dapat melakukan pernikahan kedua dengan sangat cepat dan kehilangan pernikahan pertamanya sepenuhnya. Mereka mengabaikannya. Jadi kami sering menjumpai ini. Dalam hal ini tentu saja negara perlu melakukan tindakan pencegahan. Sayangnya, dengan cara ini, perempuan menanggung beban perkawinan dan perceraian. Ya, maksud saya sayangnya. Katakanlah saya berharap ada peraturan tentang masalah ini. Ya, perempuan sudah mencoba membuat pengaturan seperti itu, namun secara umum hal tersebut merupakan kekuatan legitimasi agama. Dengan kata lain, merekalah yang mengendarai mobil model terbaru buatan sana-sini di Eropa. Dengan kata lain, mereka yang menggunakan kendaraan barat dalam segala hal yang mereka lakukan. Mereka yang belajar di negara-negara barat, yaitu banyak pria religius yang tidak melihat ada salahnya berhubungan dengan barat dengan cara lain dalam hal wanita. Menjadi religius, Ya, yaitu tidak akan ada yang berbau barat di sini, artinya akan ada sesuatu yang sepenuhnya tradisional, sepenuhnya oriental seperti 1500 tahun yang lalu. Sayangnya, mereka memimpikan mimpi seperti itu. sayangnya saya tidak dapat menemukan apapun untuk dikatakan, Pak. Terima kasih banyak atas komentar Anda yang berharga. Mari kita akhiri dengan harapan baik dan mengatakan saya harap ini akan segera berakhir. Ya, kira-kira seperti ini saya selalu memberitahu siswa saya tentang hal ini. Di balik setiap hak yang Anda nikmati saat ini, terdapat upaya dan perjuangan besar perempuan. Tak satu pun dari semua ini datang kepadamu bahkan dari langit. Jadi ya, agama mungkin telah memberikan beberapa hak kepada perempuan, namun perempuan kesulitan untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, mohon lindungi hak Anda. Bukan berarti Anda harus melindungi hak Anda dengan bersikap tidak adil terhadap orang lain. Jadi lindungi hak Anda dengan adil. Jangan meremehkan ini. Jangan bersikap tidak adil. Jangan diperlakukan tidak adil. Percaya diri pada diri sendiri dan ingatlah bahwa Anda adalah seorang individu. Karena dalam agama kita, perempuan diperlakukan sebagai individu. Ini yang paling penting. Dengan kata lain, tidak seorang pun akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah selain suaminya. Dia tidak akan dimintai pertanggungjawabannya. Setiap orang akan menjawab petualangan hidupnya masing-masing. Itu sebabnya kita perlu belajar menjadi individu. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak atas komentar Anda yang berharga. Terima kasih. Pemirsa yang budiman, hari ini kita berbicara tentang hak-hak perempuan dan gerakan perempuan yang telah berubah dan berkembang bersama Republik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat tinggal.